isinya mungkin. Oke. Kita mulai. Yang pertama kita nyalakan Microsoft Access. Oke. Microsoft Access ini adalah kita gunakan untuk membuat database-nya. Caranya bagaimana? Pilih blank database, taruh di lokasi yang Anda inginkan. Oke, perusahaan jasa. Oke, bikin foldernya. Nama database-nya kemarin Trillian BTT gitu ya. Misalkan ingin MDB, maka di sini save as tipenya, type-nya bisa dipilih yang atas. Kemudian pilih OK. Klik tombol create. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Gampang kan? Tidak sulit. Oke, lanjut ya. Bikin tabel bagaimana caranya? Klik menu create, pilih tabel design. Field name, di sini saya tidak bikin semuanya, saya contohkan cuma satu, yaitu jabatan. Yang paling gampang, paling pendek. Tadi sudah saya bilang bahwa di sini jabatan, jika ada dua kata, maka saya tuliskan caranya seperti ini. Jabatan underscore nama. Short text juga. Ini field size-nya saya set 5. Di sini adalah saya set menjadi 30. Oke. Jangan lupa kode di sini adalah sebagai primary key. Kita simpan. Nama tabelnya saya beri awalan T untuk menunjukkan tabel underscore nama tabelnya apa? Jabatan. T underscore jabatan. Oke. Sampai sini paham? Oke. Ada pertanyaan? Masih gampang ya. Oke, kalau sudah kita close. Kemudian kita bikin visual basic-nya. Oke, pilih standar Excel open. Nah, cara bikin aplikasi itu bagaimana sih Pak? Gitu kan ya. Ya sebenarnya sama seperti semester lalu. Ini hanya ngulang-ngulang saja. Form 1 ini kita set yang pertama sizeable-nya saya ganti menjadi fixed single. Artinya dia hanya ada tombol close, tidak bisa di resize di sini nanti. Ketika dijalankan yaitu ukurannya segitu. Ya. Kemudian di sini caption-nya misalkan di situ saya tuliskan yang pertama menu utama. Kemudian berikutnya adalah kita set lain sebagainya menu utama. Nah, di sini height-nya jadi 8.000 misalkan gitu ya. Kemudian width-nya 8.000. Kita set semuanya sama seperti ini. Kemudian start position adalah center screen. Artinya bagaimana? Ketika dijalankan otomatis di tengah layar. Oke. Oke, Mbak. Berarti dilanjutkan lagi ya besok ya berarti? Oke. Oke, sorry ya tadi ada yang pamitan. Kemudian berikutnya adalah bagaimana sih menghias dengan ini. Banyak sebenarnya cara menghias, tidak harus ini, tidak hanya label. Kita bisa memanfaatkan shape di sini. Misalkan ini hanya coba-coba saja ya. Sekali lagi ini hanya contoh, boleh desainnya berbeda, boleh. Oke. Oke, seperti ini. Dan di sini saya tambahkan label 1 atas kanan, fontnya saya ganti. Oke. Warnanya. Oke, misalkan di situ
pilihan wisata tour and travel. Oke. Misalkan seperti ini desainnya, misalkan ya. Jadi Pak kok sejelek desainnya gitu kan ya, kan contoh, gitu. Terserah Anda nanti mendesainnya. Dan ini sekarang terserah saya gitu ya. Caption 1. Oke. Kemudian di sini bisa Anda atur di sini. Oke. Ini ada contohnya seperti ini. Mungkin ada beberapa ya. Oke. Atau ini saya taruh di bawah saja ini. Misalkan di sini nomornya adalah 7. Kemudian di sini adalah keluar aplikasi. Oke, ini form utama. Kita simpan. Nyimpannya harusnya paling bagus adalah jadi 1. Dengan database. Oh, namanya lupa. Oke. Ini boleh dinamakan ya. F_menu utama tadi kecepatan tadi. Nanti yang kedua saja saya betulkan. Oke, kalau sudah kita tambahkan lagi form yang kedua. Add form. Oke, sama settingannya. Fixed single, kemudian apa namanya? Ukurannya 8.000. Enter screen. Oke. Kita simpan dulu. Nah, di sini F menunjukkan dia adalah form gitu atau FRM boleh jabatan. Oke. Yang satu tadi kelewatan ya. Enggak apa-apa. Kemudian kalau sudah kita hias lagi. Oke. Pada form 2 ini sama bentuk-bentuknya. Oke. Oke, di sini ada captionnya adalah kode jabatan. Nama jabatan. Kemudian kita tambahkan text box. Ya, kita tambahkan text box. Kita setting juga, misalkan di sini flat, kita pilih flat, fix single boleh, gitu. Kemudian fontnya kita atur. Oke. Itu. Wow. Oke, kemudian jika ingin kita tambahkan lagi adalah di sini tambahkan data grid
Tadi saya lihat ada beberapa menambahkan data grid. Klik kanan, pilih komponen. Nah, di situ pilih Microsoft Data Grid. Pilih apply, terus bisa kita tambahkan pada form kita. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bisa ya? Pak, izin bertanya. Silakan. Kalau semisal PB-nya itu nggak bisa pakai apa itu yang grid-grid ini loh Pak. Terus gimana? Yang grid-grid ini nggak bisa? Iya, soalnya udah pernah diinstal 2 kali itu tetap nggak muncul di laptop saya Pak. Mosok Iya, di dari semester komponen dulu. Iya Pak. data grid ini, data grid di apply dulu kemudian di oke. Sudah? Atau di oke langsung? Diulang 2 kali biasanya. Kalau ada errornya itu biasanya gitu. Gitu ya. Jadi tolong diulang lagi. Oke, lanjut. Iya, silakan. Pak, apa bedanya form yang ada di VB sama yang di diakses, Pak? Nah, kalau itu kan jadi satu dengan database-nya, formnya. Kalau ini kan terpisah. Jadi ini kita desain sendiri gitu ya. Oh iya, terima Gitu kasih, ya. Pak. Oke. Ada lagi? Saya, Pak. Silakan. Pak, kalau samanya desainnya itu tidak ada beberapa yang tidak dari komponen VB gimana, Pak? Kayak maksudnya itu background-nya itu didesainkan pakai aplikasi gitu lalu dibuat background VB-nya itu boleh atau tidak ya, Pak? Boleh-boleh saja. Kan nanti kan ini kan pakai komponen apa kan nanti manggilnya pakai picture box ataukah pakai image gitu kan ya? Iya. Nggak apa-apa. Oh, baik. Bisa. Oh, iya. Makasih, Pak. Ya, silakan. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya Pak. Request Pak, jangan terlalu cepat Pak. Soalnya saya orangnya lemot Pak. Loh, kan ada rekamannya. Iya, tapi kadang kalau diulang-ulang tuh sama saya yang kemarin tuh masih ini Pak. Masuk kecepatan. Ada di slow kan bisa. Dari iya, Pak. pemutarnya yang ada slow-nya gitu. Nanti enggak cukup waktunya kalau saya pelan-pelan nanti. Gitu ya? Baik, Pak. Oke. Jadi karena ini juga review gitu ya. Jadi sebelumnya itu kan Anda sudah nerima ini. Intinya itu. Ya. Oke, kita lanjutkan sementara. Nanti jika ada pertanyaan silakan diomongkan saja. Berikutnya ada beberapa tombol yang harus ditambahkan. Yang pertama itu adalah baru, gitu kan ya, tombol baru. Kemudian tombol yang berikutnya adalah simpan. Ya. Kemudian di sini post. Ubah. Ubah lagi. Report. Excel. Ini kembali ke menu ya. Seperti ini. Baru simpan, hapus, ubah, report, Excel, dan menu. Oke, kita simpan pekerjaan kita, kemudian kita jalankan. Oke, keluar aplikasi, belum bisa. Jabatan, muncul form 2, keluar aplikasi, klik nomor 7. Oke, keluar aplikasi yang paling gampang. Kita isi apa perintahnya? N. Nah, kita tes, jalankan. Nomor 1 belum nyambung, keluar aplikasi, oh sudah jalan aplikasinya. Tinggal kita sambungkan ini ke form yang kedua. Double klik di sini. Nama formnya adalah form 2. Show. Oke.
Kita save, kita jalankan, klik form 2. Oke, sudah di tengah. Ada di belakang, agar kalau di sini nggak muncul form utamanya bagaimana? Berarti di sini form 1.hide. Ya. Oke. Button tersembunyi. Sekarang kalau kembali ke menu berarti muncul form 1, kalau di sini muncul form 1 juga. Oke, berarti pada saat form 2 jika saya keluar, nah, berarti pada form jika pada saat keluar, berarti itu keluar itu unload, maka form 1 itu munculkan lagi. Pada saat ke menu, berarti form 1 show, gitu ya. Oke, nggak kelihatan menu. Oke, nah ini kan berarti kan harus di close dulu formnya dia. Nah, berarti pada saat menu satu show ini nggak usah, jadi karena sama tulis aja unload me untuk keluar dari windownya ini. Jabatan menu, nah oke sudah nggak ada jabatan menu, jabatan silang, oke jabatan silang, oke kembali lagi ya di tengah. Sampai di sini ada yang ditanya kan? Bisa ya ngelink kan? Maksud nggak bisa? Bisa lah semester lalu. Dimari Pak Iqbal nanti kan. Pak Iqbal kan ya semester lalu? Iya, Pak. Ya, iya. Berarti sudah diajarkan oleh Pak Iqbal. Oke, saya lanjutkan. Sudah siap ini menerima selanjutnya? Tadi di sini kita sudah bikin sekali lagi form terkoneksi dengan satu yang lainnya. Oke. Berikutnya adalah kita bikin menghubungkan antara form yang sudah kita buatin dengan database-nya. Berarti kita butuh apa di sini? Kita butuh namanya komponen Microsoft Adobe DC. Nah, ini ya. Apply, close. Nah, tambahkan pada form 1 Anda. Klik kanan, pilih Adobe DC Properties, use connection string, klik tombol build, pilih Z4 karena tadi MDB ya filenya. Kemudian pilih lokasinya tadi mana. Perusahaan jasa 02. Test connection. Nah, muncul tulisan succeeded. Nah, kalau sudah benar, klik OK. Oke. Nah, maka use connection string akan muncul tulisan ini. Kita copy tulisannya ini. Kita OK. Kalau sudah. Oke, munculkan pada kode program, pilih form, pilih load. Nah, di sini ini berarti buka koneksi ke database-nya. Database-nya yang mana? Yang ini. Oke, yang di copy tadi dipastekan di sini. Nah, kemudian buka koneksi bla 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 di sini. Ini nggak bisa jalan, pasti error. Kalau saya save, saya jalankan, no error. Not defined, berarti di sini buka koneksi ini sebuah sub, maka dia harusnya ada di sini. Kita bikin di modul di sini. Nah, di sini perlu kita tambahkan project references. Nah, ini aktif data objek 2.0 diganti yang 2.8. Pilih, kemudian OK.
Oke, saya lanjutkan. Kita tambahkan sebuah modul di situ. Tadi kalau kita sebelumnya harus nambahkan sebuah references terkait tadi 2.0, tadi kita ganti menjadi 2.8. Berikutnya kita siapkan sebuah variabel dengan nama koneksi yang kita gunakan untuk menyimpan yang terkait dengan koneksi ke database-nya. Nah, di sini. Kemudian di sini kita buatkan fungsinya buka koneksi. Nah, koneksi kemana? Nama database-nya apa? Oke, sehingga di sini namanya koneksi titik open sesuai dengan nama database-nya. Agar datanya bisa ditampilkan, user location at use client. Nah, ini koneksinya. Oke, kita simpan modulnya, formnya. Kalau kita jalankan di sini, oke, nggak ada error. Artinya sudah benar. Oke. Kalau sudah benar, ini kita hapus, nggak perlu. Ini tadi cuma bantu untuk mendapatkan koneksinya. Oke. Sekali lagi, nggak error. Kita kembali lagi ke sini. Untuk data source-nya, nah, di sini kan ada lokasinya. Dihapus saja lokasinya. Selama dia sudah satu folder, maka tidak perlu ditambahkan lokasinya. Maksudnya tidak perlu selengkapnya dituliskan. Kalau dia nyimpannya satu folder dengan Visual Basic-nya, maka cukup nama filenya saja. Nah, disimpan. Kalau sudah, kita coba jalankan lagi. Tetap jalan, nggak error. Pak, errornya itu yang bagaimana? Oke, misalkan di situ kita tambahi wtt1.mdb, padahal di situ nggak ada. Saya save, saya jalankan. Nah, maka di sini muncul errornya. Could not find file brilliant wtt1.mdb. Gitu ya. Oke, jadi ini kita betulkan. Sehingga kalau kita jalankan, dia bisa jalan. Oke, kita kembalikan. Keluar aplikasi. Oke. Ada yang ditanyakan sampai dengan ini? Belum ada? Oke, saya lanjutkan. Koneksi cukup bikin sekali aja di form menu utama. Ya, sehingga semua filenya karena sudah didefinisikan secara publik, maka koneksi bisa kita panggil dimanapun. Form, entah di form, entah di modul. Kemudian berikutnya kita tambahkan modul yang kedua, yaitu kita gunakan untuk, nah, seperti yang pertama sudah selesai, modul 2 ini kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait di form 2. Nah, gitu ya. Form 2 ini apa? Yaitu terkait tabel. Tabel apa? Jabatan. Untuk itu kita siapkan sebuah variabel dengan nama rs jabatan. Oke. Rs jabatan itu adalah sebuah tabel, gitu ya. Record set itu artinya tabel. Jadi rs jabatan itu tabel, variabel tapi jenisnya itu tabel. Yang nanti akan kita isi tabel dari Microsoft Access terkait dengan tabel T jabatan. Nah, nanti kita isikan di sini. Oke, sehingga di sini pada form load-nya, nah, form pilih load, nah, maka di situ kita perlu menampilkan pilih gitu kan ya, pilih atau buka gitu boleh, buka tabelnya jabatan, buka jabatan, oke, buka jabatan berarti
kita simpan ke RS jabatan. Oke. Kita simpan ke RS jabatan. Oke, sehingga di sini sub buka jabatan nama RS-nya query-nya adalah di sini nama tabelnya jabatan apa? Select bintang from P underscore jabatan. Maka di situ RS titik. Jadi RS di sini tuh mewakili RS jabatan ya di sini ya. Karena RS jabatan ini masuk ke sini nanti diberi nama RS. RS titik open key pada koneksi yang mana tadi sudah ada add open dynamic, add log optimistic. Ya. Oke. Sekarang berarti posisinya RS jabatan itu sudah dibuka. Nah, kita save berdua. Berikutnya, agar bisa kelihatan, kita set datanya pada data grid. Yaitu nama data grid-nya adalah data grid 1, datanya dari RS jabatan. Oke, sehingga di sini saya bikin juga sub set data grid DG S data grid RS S DB titik record set. Oke, data grid-nya. Nanti set DG titik data source sama dengan RS. Ya. Oke, kita save dulu, kita jalankan. Oke, bisa dilihat di sini. Jabatan kode dan jabatan nama sudah muncul. Jabatan kode dan jabatan nama sudah muncul di data grid-nya. Berikutnya adalah jika menambahkan data. Kita klik baru, maka teks 1 dan teks 2 ini harusnya kosong, nggak ada tulisannya. Sehingga di sini, maka pada klik baru, kita tulisi teks 1 sama dengan kosong, teks 2 sama dengan kosong. Oke, kita save, kita coba lagi jabatan baru. Oke, misalkan di sini jabatannya adalah J0001, nama jabatannya adalah direktur. Seperti itu. Maka langkah selanjutnya adalah klik simpan, datanya akan tersimpan di sini ke database. Oke, maka selanjutnya adalah simpan. Simpan. Nah, simpan ini ngapain? Berarti simpan ke jabatan isi dari teks 1, isi dari teks 2. Isi dari teks 1, isi dari teks 2, RS jabatan. Oke. Nah, di situ simpan jabatan. Oke. Teks 1 isinya adalah kode, teks 2 adalah nama, RS jabatan adalah tabel gitu ya. Kemudian di sini simpan, itu berarti perintahnya adalah seperti ini. Insert into, pada tabelnya adalah T jabatan. Apa saja yang kita masukkan? Jabatan underscore kode, jabatan underscore nama. Nilainya apa? Values, yaitu dari KD, LM. Petik 2. Ingat KD LM ini adalah variabel sehingga harus kita pisahkan dengan tanda dan. Petik 2, petik 1.
Di sini petik 1, petik 2, spasi, dan spasi, NM, spasi, dan spasi, petik 2, petik 1. Kenapa ada petik 2, petik 1? Karena dia tipenya adalah teks, gitu ya. Oke, sehingga di sini koneksi titik execute adalah nilai key-nya rs titik requery, gitu kan ya. Oke, kita simpan, kita jalankan sekarang. Jabatan baru C000, C0001 direktur, klik simpan. Oke, tersimpan. Baru C0002 namanya sopir, klik simpan. Akan 3 hasil, klik simpan. Oke, sudah selesai. Kembali ke menu, kita lihat lagi. Nah, operation not allow when the object is open. Oke, nanti pertemuan selanjutnya akan saya ajarkan ini. Atau sekalian ini, nanti saya lupa, nanti yang lainnya belum sebabnya ini. Oke, sementara itu dulu, sampai dengan simpan. Baru dan simpan. Oke. Ada yang ditanyakan sampai dengan ini? Pak, berarti izin bertanya, Kak. Silakan. Mengenai data yang diakses itu berarti terserah? Atau Terserah datanya. Iya. Terserah ya, Pak? Iya, terserah. Baik, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Terharu melihat tadi, gitu ya? Cepet kan? Nah, membuat itu kan mudah kan? Nah, oke, tolong dibaca lagi. Nanti videonya, rekamannya boleh di-share ke teman-teman Anda. Terus tidak saya kasih filenya yang ini, tapi silakan Anda coba di pertemuan selanjutnya. Semuanya sudah bisa sampai dengan baru dan simpan. Oke, baru dan simpan. Jadi saya ingin lihat sampai di mana apa yang sudah Anda lakukan ini. Sekaligus saya lihat seperti tadi, satu persatu tunjukkan apa yang sudah Anda kerjakan. Jangan hanya kopas temannya, sing tadi ndi gitu, ngopi gitu ya. Bakal satu semester nggak bisa Anda, yakin itu ya. Nah, tapi ketika saya minta seperti ini, Anda harus nyoba. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Belum ada? Izin bertanya, Pak. Silakan. Itu hanya untuk form jabatan aja atau semuanya? Ya, semuanya dong. Jabatan lah dulu tok ngarepe karo merem tok wis mari. Sudah ada contohnya ya. Ya. Yang lainnya juga. Pak, saya izin bertanya. Silakan. Untuk cara menentukan tipe data yang diakses itu gimana ya, Pak? Terus kalau Contohnya? semisal tipe datanya itu tidak sesuai, itu pengaruhnya gimana? Menentukan tipe data. Tipe data itu tergantung dari data yang disimpan itu apa. Gitu ya. Misalkan sekarang nama. Tipe datanya itu apa kira-kira? Di situ. Short text. Iya. Kan tergantung dari panjangnya karakter gitu kan ya. Nah, kalau dia ternyata dia itu panjang sekali, ya pakai long text di situ kan ada di situ ya, atau memo ya. Kemudian kalau cukup pendek-pendek saja, terbatas sampai 255, itu ya gunakan short text tadi, ataupun jika dia berupa kode yang hanya beberapa digit, beberapa karakter saja yang dibutuhkan, 5 karakter, maka tolong dibatasi dengan jumlah teksnya, berapa teks gitu ya. 5 atau 6. Di situ ada field size-nya gitu ya. Oke, terus kemudian di situ kenapa kok perlu dibatasi, Pak? Perlu ditentukan tipe data itu gitu ya. Kenapa tipe data perlu ditentukan? Yang jelas untuk menghemat. Jadi ketika database dibuat, ketika Anda menentukan bahwa data ini punya sepanjang 255 karakter, maka data baru yang dimasukkan, meskipun masih kosong, sudah disiapkan space sebesar 255 karakter. Jadi kenapa kok misalkan Anda bilang, komputernya kok lemot, gitu kan ya, kurang memori nih, gitu kan ya. Nah, itu gara-gara kesalahan ada di manajemen database-nya, gitu ya. Jadi dia makan memorinya, seperti itu. Kemakan untuk jumlah
apa namanya hard disknya dimakan seperti itu. Apalagi kalau datanya besar nanti, kalau datanya 1-2 sih oke nggak terasa, tapi sudah puluhan tahun nanti akan terasa di situ. Kok berat gitu ya, kok lemot ini. Oke, seperti itu. Itu simpelnya seperti itu. Kemudian kita harus bisa membedakan sekarang tipe data. Misalkan kalau ditanya Anda, kode pos itu tipenya apa? Angka. Number. Kode pos itu yang tertulis memang bentuknya number. Kapankah kita tahu bedanya? Yaitu number atau teks. Bedanya apa sih number dengan teks? Karena teks itu bisa number, bisa angka. Bisa huruf, bisa angka. Gitu ya. Number. Teks. Kalau number ya angka saja berarti. Oke. Kalau tipenya kode pos berarti apa? Number. Rasanya karena dia angka, Pak. Apakah ada yang punya alasan bahwa number itu kode pos itu adalah teks? Ada yang punya pendapat seperti itu? Saya bisa tahu alasannya kenapa? Enggak ada? Semuanya number? Ada yang bisa jawab? Boleh loh Mbak Arin kalau mau menjawab. Iya Pak. Kalau teks itu, kalau salah maaf ya Pak. Ya nggak apa-apa, masa salah kurangi 100 gitu, cerdas cermat itu ya. Kalau teks itu kan bisa number, bisa huruf, bisa angka, bisa huruf juga ya Pak. Ya. Kalau number itu kayaknya hanya bisa angka begitu Pak. Berarti untuk kode pos apa ini berarti? Teks. Kenapa teks? Tadi Pak, kalau teks bisa angka, bisa huruf. Iya, sekarang kenapa kode pos itu dimasukkan ke teks? Kan kode pos nggak ada angkanya, Bang, nggak ada hurufnya. Oke, belum tahu? Karena nggak dimulai dari 1, mungkin Pak. Ya, kan boleh, terserah kan. Nomor berapapun kan nggak harus dimulai dari 1. Ayo, ada lagi yang lain yang punya pendapat, silakan. Sudah menyerah ini? Menyerah? Oke, bacanya kode pos itu gimana? Satu orang? Misalkan Politeknik itu berapa? 65 berapa? Atau misalkan kalau saya punya angka 65123, bacanya kode pos gimana? Per hurufnya, gitu kan ya? Per angkanya, betul kan? Apakah dibaca 65.123? Oke. Enggak kan? Sehingga bagaimana? Berarti bukan value-nya, gitu kan ya? Kalau number itu adalah value-nya, nilai angkanya di situ. Tapi kalau dia hanya teks, berarti ya sudah apa yang tertulis di situ. Terus yang kedua, apakah kode pos itu digunakan dalam operasi matematik di dalam pekerjaan kita? Tidak, Pak. Enggak ada. Masa kode pos dijumlah-jumlahkan, gitu kan ya? Nah, mana ada penjumlahan kode pos ini ditambah kode pos ini, kemudian ini jadi kode pos yang lain, gitu ya. Kalau jadi nomor togel mungkin bisa jadi, gitu kan ya. Nah. Oke. Berarti dari sana kita bisa menyimpulkan bahwa kode pos itu adalah apa? Teks, gitu ya. Jelas di sana? Satu lagi, nomor telepon berarti? Teks, Pak. Ya, berarti teks langsung jelas gitu ya. Oke,
mungkin itu tadi jawaban dari pertanyaan siapa? Mbak Afika ya? Iya, Pak. Terima kasih atas Oke. jawabannya. Oke, panjang lebar gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya silakan. Enggak ada? Belum ada. Oke, jika belum ada, silakan dicoba mengerjakan tadi latihannya. Dan nggak perlu dipantau Zoom ya, hemat kuota gitu ya. Oke, dikerjakan sendiri, tapi sekali lagi tolong dikerjakan. Pertemuan selanjutnya jika nggak bisa silakan ditanyakan. Gitu ya. Oke, saya rasa itu silakan nanti rekamannya di-share dengan teman Anda, minta ke teman Anda, karena bukan saya yang menyimpan. Gitu ya. Terima kasih semuanya, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih Pak. banyak, Terima Pak. kasih.